Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Widyastuti, SPD, Guru SMP Negeri 1 Tangen, Kabupaten Sragen. Di sini saya akan memperkenalkan aksi nyata dari sekolah kami. Selamat menyaksikan. Implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Tangen itu yang dilatar belakangi oleh pendidikan saat ini tidak hanya transfer ilmu atau pengetahuan, tapi juga penanaman karakter pada peserta didik. Tetapi kondisi di lapangan, banyak remaja seusia SMP yang tidur larut malam dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian karena tidur larut malam, akhirnya mereka bangun siang dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti ibadah, sarapan, dan olahraga. Pelaksanaan implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan judul implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada pembelajaran IPS mewujudkan kekepen ati simantan di SMP Negeri 1 Tangen memiliki tujuan 1, mewujudkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya setiap hari. Kedua, meningkatkan semangat, fokus, dan prestasi peserta didik melalui kebiasaan bangun pagi, makan sehat dan bergizi, kebiasaan olahraga, dan gemar belajar serta tidur cepat. Ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kebudayaan peserta didik terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya melalui kebiasaan bermasyarakat. Hasil yang diharapkan dari implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, yaitu 1. Peningkatan karakter spiritual. Kedua, perubahan perilaku sehat. Ketiga, peningkatan semangat, fokus, dan prestasi peserta didik. Tantangan dalam mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMP Negeri 1 Tangen yaitu 1. Masih banyak peserta didik yang memiliki kebiasaan tidur larut malam bahkan hingga dini hari. Hal ini berdampak pada peserta didik yang terlambat bangun, meninggalkan ibadah, tidak sempat sarapan atau makan pagi, dan datang terlambat ke sekolah. Kedua, kurang bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas karena mengantuk saat pembelajaran, bahkan tertidur. Tantangan yang keempat adalah kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap tumbuh kembang peserta didik atau anak mereka, karena hal ini disebabkan oleh kesibukan orang tua peserta didik dalam bekerja, sehingga mereka melupakan bahkan kurang memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Yang kelima, pola pikir orang tua peserta didik yang sulit menerima perubahan yang bertujuan untuk kebaikan. Hal ini disebabkan karena rata-rata pendidikan orang tua peserta didik adalah relatif rendah. Pelaksanaan dari implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini yaitu dengan aksi yang pertama, perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu risal dan refleksi. Risal, program ini memberikan dampak yang positif bagi peserta didik di SMP Negeri 1 Tangen, khususnya di pembelajaran IPS, yaitu 1. Peningkatan karakter spiritual. Peserta didik lebih memahami pentingnya ibadah dan melaksanakan ibadah menurut agamanya setiap hari dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab. Kedua, perubahan perilaku sehat. Peserta didik terbiasa tidur cepat setiap malam dan terbiasa bangun pagi, sehingga peserta didik ada waktu atau kesempatan untuk beribadah, dilanjutkan olahraga dan sarapan pagi, serta tidak datang terlambat ke sekolah. Hal ini juga menyebabkan peserta didik lebih bersemangat dan fokus dalam pembelajaran. Kemudian, kadar HB atau hemoglobin peserta didik meningkat. Hal ini karena kebiasaan mereka yang tidur lebih cepat dari biasanya. Implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini juga
membawa dampak positif bagi peserta didik, tapi juga masih ada di lapangan peserta didik yang melakukan kebiasaan seperti masih tidur larut malam, bahkan sampai dini hari. Kemudian peserta didik kebiasaan untuk berolahraga itu mereka masih melakukan dengan terpaksa, bukan karena keinginan dari diri mereka. Kemudian kepedulian orang tua masih juga ada yang kurang karena mereka masih sibuk dengan kebiasaan mereka mencari nafkah. Pelaksanaan program ini saya menyadari masih ada kekurangan dan dalam penanaman karakter memerlukan proses yang panjang. Perlunya adanya keteladanan, kolaborasi baik dari pihak-pihak yang terlibat serta konsistensi terhadap program ini dari semua pihak. Untuk ke depan, program ini akan terus dikembangkan. Penanaman karakter tidak bisa secara instan, tapi secara terus-menerus karena ini merupakan proses panjang dan menyeluruh. Sebelum adanya pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, anak-anak kurang bersemangat dalam pembelajaran dikarenakan mereka sering mengantuk karena tidur terlalu larut malam. Tapi setelah adanya pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mereka jadi lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran dan berangkat ke sekolah lebih awal. Dan pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada akhirnya akan dapat mencapai 8 profil lulusan. Sejak anak saya memasuki di SMP Negeri 1 Tangen, kami menyadari tantangan yang berbeda. Tidur larut malam, bangun sering kesiangan, sering menunda-nunda pekerjaan. Kami khawatir dengan transisi masa remajanya. Alhamdulillah sekolah anak saya di SMP Negeri 1 Tangen mengenalkan program 7 kebiasaan anak hebat. Pengalaman saya setelah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya lebih rajin dalam belajar, beribadah, berolahraga, dan banyak hal-hal positif lainnya. Terima kasih. Demikian praktek baik dari kegiatan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di pelajaran IPS khususnya dan di SMP Negeri 1 Tangen pada umumnya. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat untuk pendidikan karakter peserta didik sehingga peserta didik menjadi peserta didik yang cerdas akademik maupun cerdas karakternya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.